Bisa, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengupas nanas? Kalau saya sih bisa sampai 15 menit satu nanas. Nah, ada nih para mahasiswa yang ada di Medan dari Institut Teknologi Medan yang menciptakan satu mesin yang bisa mengupas nanas hanya dalam kurun waktu 5 detik saja. Nah, itu tadi informasi yang sudah kami hadirkan sebelum headline news pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh para ilmuwan muda ini. Dari mana mereka dapat ide, berapa kali mereka gagal, dan berbagai hal lainnya, caranya seperti apa, sampai akhirnya kemudian mereka menemukan satu penemuan yang brilian ini. Kami akan mengajak Anda mengenal lebih lanjut bersama dengan juga rekan kami di sana. Sudah ada Wilson Purba. Halo Wilson. Ya, halo Wilson. Saat ini sudah ada di Institut Teknologi Medan, Sumatera Utara. Silakan Wilson, ajak kami untuk mengenal para penerus muda yang sangat brilian ini. Sekaligus juga saya mau titip satu pertanyaan. Saya ingin sekali tahu berapa kali mereka sudah gagal sebelum akhirnya mereka sukses menemukan mesin pemotong nanas ini. Ya, berita ini sangat menarik sekali karena di Medan ini ada pemuda atau mahasiswa yang menemukan mesin pengupas nanas dengan hanya waktu kurang dari 5 detik. Dan ini sangat menarik karena ini tentunya dibuat dengan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara. Karena memang Sumatera Utara, Prita, ini dalam setahun ya bisa menghasilkan 200 ton lebih nanas. Dan itu dia oleh karena itu menjadi salah satu dasar untuk dibuatnya mesin ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya mengapa atau dari mana ide awalnya sebenarnya mesin ini dibuat, bersama dengan saya ini sudah ada Ibu Nurdiana selaku inovator dari mesin ini. Bu, sebenarnya bisa diceritakan ide awal membuat mesin ini dari mana, Bu? Ya, sebenarnya untuk ide awal itu kita kan mahasiswa kita ini berasal dari daerah-daerah ya. Kemudian salah satu mahasiswa kita di daerahnya itu memang banyak nanas gitu ya. Jadi hasil perkebunan ini tentunya kan kadang-kadang bisa harga itu turun gitu. Bagaimana kita bisa memberikan teknologi yang bisa meningkatkan nilai jual nanas ya. Tentunya kami berdiskusi ya dan merancang sebuah alat untuk pengupas nanas. Dari hasil pengupasan ini nantinya bisa diaplikasi, misalkan bisa dibuat menjadi buah kalengan seperti itu. Jadi tentunya kan teknologi ataupun alat pengupas ini penting. Bagaimana bisa bekerja dengan cepat dan higienis seperti itu. Maka kami mulai merancang ya, sehingga mahasiswa itu juga bisa mengaplikasikan ilmunya, dan kami berharap nanti ketika dia kembali ke daerahnya ini bisa membantu gitu, bisa membantu pengembangan di daerahnya. Nah, ini kan katanya bisa kurang dari 5 detik gitu kan, Bu. Sebenarnya ini ilmu atau mungkin gerakan apa yang dipakai dalam ilmu fisika sehingga ini bisa membuat memotong nanas dalam waktu yang sesingkat itu, Bu? Sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau dibilang ini dari teori fisika ya, tentunya kan teori gerak, dari gerak rotasi kita rubah ke gerak translasi. Jadi di ujung dari poros yang translasi itu kita pasang mata pisau pengupas. Jadi dari putaran motor ya, putaran motor yang tadinya rotasi berputar, ini kita hubungkan ke ini mekanisme perubah untuk dari gerak rotasi ke gerak translasi. Ya, jadi dengan mekanisme itu sehingga nanas itu bisa tertekan, ya kita kasih landasan, dan ini tentu sekali tekan hanya berapa detik ya. Nah, ini begitu balik mata pisau, nanas sudah terkupas seperti itu. Nah, Bu, ini menarik sekali. Ini sebenarnya mungkin saya ingin menyampaikan pertanyaan dari teman saya di Jakarta, Prita Laura. Ini untuk menghasilkan sebuah inovasi ini pasti ada kegagalan seperti itu. Itu untuk membuat mesin ini bekerja berapa kali sih, Bu? Ibu selaku inovator dan juga mahasiswa yang pembuat mesin ini itu gagal gitu, Bu? Jadi memang sebelum ini udah ada satu desain awal ya. Jadi geraknya itu tidak horizontal tapi vertikal kita buat. Mata pisau itu dari atas turun ke bawah seperti itu. Tapi itu ternyata tidak efektif ya.
Sehingga kami mencoba mengubah arah gerak mata pisau supaya dudukan nanas itu bisa lebih kokoh, ya, dan hasilnya itu bisa lebih baik. Jadi memang udah terjadi kegagalan. Udah pastinya seperti itu. Sudah pasti ya. Nah Ibu, saya menarik, mungkin bisa kita ke depan sini Bu. Ini kan nanas itu pasti dia mungkin mengandung air dan juga sepertinya asam gitu ya. Nah ini kan pasti untuk sebagian material itu akan berkarat gitu. Ini apa yang digunakan sehingga ini mungkin bisa membuat tetap steril nanasnya dan juga tidak membuat ini berkarat gitu Bu? Salah satu sisi desain alat ini adalah memanfaatkan material yang tahan karat ya. Misalkan dari baja tahan karat atau stainless steel, itu kita buat mata pisau itu dari bahan yang memang diperbolehkan untuk kontak dengan makanan. Selain itu dia juga tidak mudah berkarat karena adanya seperti zat-zat asam ataupun zat lain yang ada pada nanas. Dan ini memang sudah kita desain seperti itu. Jadi itu salah satu dari sisi desainnya, penggunaan material yang tepat seperti itu. Iya. Kalau nanti ini alat ini kan kemungkinan bisa saja direncanakan mungkin akan dipakai oleh masyarakat terutama di Kabupaten Karo, di Kabupaten Simalungun, juga Kabupaten Tapanuli untuk digunakan untuk mengolah nanas hasil pertanian mereka. Nah ini tentunya kan akan bisa saja diproduksi lebih banyak gitu kan Bu. Nah untuk memproduksi satu mesin pengupas nanas ini berapa sih biayanya Bu sebenarnya? Kalau untuk biaya material ya masih terjangkau ya. Itu sekitar 4 jutaan ini udah bisa selesai seperti itu. Tapi kita kan bisa mendesain nanti bagaimana untuk penekanan biaya dari alat ini ya, supaya bisa lebih murah dan lebih mekanismenya lebih tepat guna. Jadi ini memang masih prototipe. Kita akan ke depan melanjutkan desain ini. Tentunya juga kalau masalah harga itu pasti sangat tergantung kepada apakah kita memproduksi sebuah atau massal gitu kan. Jadi kalau memproduksi banyak udah pasti kan lebih murah ya. Iya Ibu. Nah ini saya penasaran akan mencoba langsung bagaimana mengupas nanas dalam waktu kurang lebih dari 5 detik. Kita akan melihat secara langsung seperti apa alat ini bekerja. Dan ini kita juga sekarang lagi berada di bengkel di Institut Teknik Medan. Dan ini saya tidak sabar, silakan Mas dicoba dulu. Nah ini dia sudah. Nah ini dia tadi sudah lihat ini kelihatan keadaannya bersih dan juga tengahnya bahkan yang bungkulnya juga ini sudah tidak ada. Jadi ini bisa sangat cepat sekali, bahkan tadi kurang dari 5 detik. Dan kita ini akan coba sekali lagi. Ini tadi ada hasil yang sudah bagus. Nah ini kita akan coba sekali lagi. Nanti hasilnya juga akan seperti ini. Lihat, ini bulat sempurna dan juga tidak ada kulit sama sekali. Dan juga tidak ada seperti bunga-bunganya di kulitnya. Dan juga ini bungkulnya juga sudah hilang bersama dengan kulitnya tadi. Ini kita akan coba sekali lagi. Nah ya memang mesin ini masih terus dikembangkan dan masih terus diinovasi lagi agar ini, karena untuk memotong nanas ini dia juga perlu untuk diameter tertentu seperti ini 14 cm ya. Untuk pengembangannya nanti ini pisaunya akan. Jadi pisau ini nanti akan kita modifikasi ulang ya, karena memang ini kan harus menyesuaikan dengan diameter nanas. Jadi nanti ada beberapa variasi diameter mata pisau supaya begitu nanas dengan ukuran tertentu ini bisa pas. Ya seperti itu. Ya ini nanti akan kita modifikasi ulang. Ya. Nah ini Bu, tadi kan kulitnya juga terbuang, juga bungkulnya terbuang. Ini
akan langsung dibuang atau ada fungsi lain nggak sih Bu dari itu? Justru dari pengembangan riset kita, ya, ini kulit nanas ini yang tadinya harusnya kan menjadi sampah ya. Ini kita kan konsep zero waste itu bagaimana tidak ada sampah. Jadi sampah ini bisa kita manfaatkan, ini kita hancurkan, kemudian airnya itu kita lakukan proses untuk menghasilkan biodiesel. Ya, jadi sebagai bahan bakar kan. Jadi memang dan sisa ampas itu bisa kita gunakan sebagai kompos ya. Jadi memang nanti diusahakan tidak ada sampah ya. Nah, terus ini untuk penerapannya ini akan seperti apa Bu? Ini akan bisa digunakan nanti untuk usaha kecil menengah yang ada di seluruh Sumatera Utara atau seperti apa? Jadi untuk teknologi ini ya kami juga bersedia. Artinya kami ini terbuka bagaimana kalau misalkan pemerintah memang ingin kami membantu untuk bisa mengaplikasikan kepada masyarakat ya, kami sebenarnya sangat senang seperti itu karena memang pekerjaan kami adalah Tridharma Perguruan Tinggi bagaimana membantu pemerintah dan masyarakat ya, untuk bisa membangun seperti itu, membangun dari sisi teknologi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi memang mudah-mudahan aja pemerintah akan melihat kami seperti itu. Nah, dan alat ini kan tentunya ini merupakan suatu inovasi baru yang tentunya membutuhkan hak paten gitu. Ini saya bisa bertanya ke Ibu Cut ya, selaku Ketua LPPM. Ya, Ibu Cut ini apakah sudah sejauh mana pengurusan untuk hak paten dari alat ini untuk kemudian bisa didistribusikan atau mungkin bisa bersifat menjual seperti itu Bu? Terima kasih. Sebenarnya kita dari Lembaga Penelitian Institut Teknologi Medan memang terus mengembangkan bakat-bakat adik-adik kita mahasiswa ini untuk berinovasi, terutama produk anak-anak di teknik mesin. Jadi kita juga membantu dalam pengurusan HKI, hak kekayaan intelektual, dengan bekerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Utara dan juga Dewan Riset Daerah. Jadi kita sedang merintis itu dan beberapa juga sudah kita lakukan usaha untuk segera dikeluarkan hak kekayaannya. Jadi kalau kita bicara hak kekayaan intelektual, mungkin ini nanti tidak hanya terkait dengan produknya, tapi mungkin bisa dari desainnya, seperti kata Bu Nurdiana tadi, mungkin dari efektivitas kerjanya, kemudian bisa juga dari lama waktu pengerjaannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya dan semoga alat pengupas nanas ini tidak hanya berakhir di sini, tapi bisa terus dikembangkan.